Mas Eko, kalau dari sisi kita tutup mata aja deh, dari sisi orang bisnis gitu ya, orang yang punya uang dengan simpanan yang tadi di apa shadow financial Ya, itu kan banyak, shadow. ya shadow Shadow. financial yang gelap-gelap lah. Nah, apakah mereka tertarik dengan tawaran ini? Kalau menurut Mas Eko, yang begitu apa ya intens mempelajari dunia keuangan perbankan, Harusnya tertarik. harusnya tertarik. Karena kelaziman uang, Mm-mm. pencucian uang, Oke, itu kita membayar. oke, Saya punya uang 1 truk, oke, saya cuci, oke. itu uangnya balik setengah truk nggak apa-apa. Oh, Asal tapi udah bersih uangnya. jadi uang halal ya? Uang halal. Oke. Itu seperti kejadian, itu adalah peer-to-peer lending gelap. Oke. Yang datang dari China itu uang gelap. Ya, Masuk ke sini oke. dengan bunga tinggi, saya balik 20% saja. Udah untung. Ya? Sudah untung. Sudah nggak apa-apa lah, gue tutup mata. Itu nggak apa-apa. Oke. Tetapi kita kan tidak hidup di ruang hampa. Betul. Kita kan sudah menandatangani ikut Financial Action Task Force ini. Ya. Ya. Ini kan kita udah ikut evaluasi bahwa kita ini surga tempat uang bersih gitu. Oke. Nah ini mana dulu? Ada yang bilang, ya daripada duitnya nganggur gini. Ini kan duit dari mana? Masa sih nggak diusut? Ya kalau itu diusut nggak apa-apa, disita negara kan untuk pembangunan juga gitu. Tapi ada yang mengatakan ini untuk daripada uang yang nggak jelas ini tadi ya karena harus bebas dari gugatan perdata, uang yang tidak jelas ini tadi, daripada lari ke negara lain, Singapura atau Hong Kong atau kemana, ya lebih baik kita kumpulkan saja gitu Mas Eko. Iya, tapi sumber itu dari mana? Uang itu dari mana? Ya kan? Satu, pasti dia tidak declare kalau pejabat itu. Pasti nggak, kalau nggak declare dia nggak bayar pajak. Kalau yang Konglo misalnya, dia juga nggak declare karena nggak bayar pajak, walaupun untungnya besar. Ya kan kayak gitu. Nah kita mau ikut mazhab mana? Ya kan? Mazhab tutup mata daripada kemana-mana untuk uang pembangunan ini. Atau kita ikut dunia internasional yang tata kelola. Pertanyaannya kan kita, uang-uang yang ada di tembok, kalau KPK itu kan kita lihat di TV, ya kita dilihat di iNews, Indo gitu kan, ada KPK bawa-bawa koper. Kenapa dia gedok-gedok tembok? Karena di situ duit ditanam. Dan pernah ada seorang pejabat duitnya ditanam di situ. Duit setelah bongkar temboknya miliaran. Bahkan nyewa rumah khusus, apartemen untuk nampung duitnya. Untuk nampung duitnya, dibayar itu 1 hari 5 juta, ya kan gitu. Ada ketangkep kemarin, dibalikin nggak dihukum lagi kan gitu kan. Mas, ini apa bedanya dengan orang kan dulu rame namanya Panama Papers, Cayman Islands, Mauritius yang memang perusahaan-perusahaan cangkang yang di sana untuk mencuci uang. Apa bedanya dengan ini? Kira-kira? Hampir mirip lah. Oke. Tapi lebih Panama Paper lebih lost doll lah. Oke. Dan aku dengar juga. Apa kita perlu kayak begitu? Indonesia dibuat kayak begitu. Nah itu ujungnya nggak usah nanggung-nanggung. Nggak usah nanggung-nanggung. Iya, tapi jangan di Indonesia, di pulau yang mana kan gitu. Ini Indonesia kan. Kita sudah berdaulat. Ya kan, kita sudah tanda tangan FATF. Ya kan. Kita sudah mengeraskan anti money laundering. Kita sudah mendirikan PPATK. Dan nanti kalau ada ini PPATK cuti besar. Cuti panjang. Aku bilang gitu kan. Ini yang perlu diluruskan. Kita tergantung mazhab apa kita yang mau pakai. Kalau saya mazhabnya begini kalau saya. Gimana Mas? Ini boleh. Oke. Ya, tetapi yang ada di rekening yang sudah jelas. Hampir sama kayak tax amnesty gitu. Tax amnesty. Ya kan? Ini ngelebihin tax amnesty. Nggak ditanya. Duit itu dari mana? Kan kita ada sumber warisan dari Nabi Sulaiman. Kan ada masih ada. Betul. Ini kan ditanya. Babu buba nggak ada. Kan ini lebih lost doll. Sementara uang yang di tembok ini sulit dilacak oleh PPATK. Gitu ya, kita menyadari bahwa negara itu BUC lah. Ngakuin, jangan bilang duit gue banyak. Ya kan? Enggak. Kita senang BUC. Ya sudahlah. Dan antara segeralah luarin laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban publik. Sehingga menjual bond secara global pun akan lebih duitnya buat ini. Berarti ini sekarang udah berlaku kan Mas?
penjualan ini? Ya sudah, undang-undang berlaku udah biasa berarti dia. kan udah ada yang beli dong ini berarti? Belum dia belum terbitin. Oh, belum diterbitin. Yang terbitin baru Patriot Bond sama Global Bond. Oke. Nah, begitu dia ngomong segini, kita habis besok terbitin nggak apa-apa juga karena undang-undang udah ada. Iya, makanya kan kapanpun bisa diterbitkan. Dan saya berharap OJK juga awasin ini. Iya karena kan lebih daripada 50 investor. Oh iya. Iya kan harus diawasin oleh OJK. Nah, OJK di bawah mana nih sekarang? Iya kan? Iya kan? Dan sekarang kan antara legislatif, eksekutif sama yudikatif itu udah nggak jelas menurut saya. Kan sudah satu nafas, Mas. Ya, nggak bisa. Ini kan kita Republik Indonesia, negara Republik Indonesia. Bukan negara ketoprak saya. Ketoprak umur. Ketoprak saya, ketoprak finansial. Bukan. Mas, kalau memang nanti penjualan itu sudah dilakukan, itu kewajiban apa yang harus dilakukan oleh Danantara untuk menyampaikan perkembangan itu ke publik? Ya, pertama kan harus diaudit. Diaudit rutin? Ya, sudah rutin. Ya kan? Habis itu kan setiap penerbitan bond, dan dia harus menerbitkan laporan keuangan terakhir, dan bondnya buat apa? Itu untuk penting ya? Apa? Risikonya bagaimana? Ya kan? Kalau kita nerbitin bond 5,95 di Amerika, di Wall Street atau di mana saja, ya semua pasti beli, Pak. Karena kan marketnya nggak sampai segede gitu. Dong kita aja deposito di sini aja cuma 2%, 3%. Nah di sana 5,95, mana nggak berebut. Cuma pertanyaan saya, apakah ini benar investor asing atau asing tapi orang Indonesia? Ya kan? Karena asingnya karena sumbernya dari luar. Ya, bukan kalau dari di China dulu, waktu pembangunan 80-90-an, orang-orang China itu sama Rusia itu kan kaya-kaya. Nah, habis itu dia investasi di luar negeri. Begitu investasi di luar negeri, pemerintah yang menerbitin bond, dia beli sendiri. Gitu. Itu yang ada. Tapi intinya yang global bond itu mengerikan juga menurut saya. Karena 5,95 itu adalah benchmark menerbitkan bond. Itu lebih mahal 0,3 basis poin atau berapa itu daripada surat utang negara. Lebih mahal, lebih murah dari mungkin dengan PLN, bond PLN. Nanti kan di BUMN ngeluarin bond, berarti kan harus di bawahnya harga Danantara. Itu yang menurut saya. Jadi kalau ditanya masyab mana, ya masyab harus uang bersih lah. Harus uang bersih. Kalau kita membandingkan, konsep Danantara ini di awal kan seperti Singapura memiliki Temasek. Ya. Artinya begitu Danantara jalan, pengelolaan keuangannya bagus, sehingga sumber pendanaan negara pun juga sebenarnya aman untuk pos-pos tertentu. Kalau Mas Eko sendiri melihatnya seperti apa? Ya memang terlalu dini, ada yang mengatakan terlalu dini kita menilai karena Danantara kan juga baru dibentuk. Tidak bisa kita bandingkan seperti itu Mas Eko. Tapi kalau pandangan Mas Eko seperti apa? Kalau kita melihat studi ya, kalau kita mau contoh apa, kita pengennya kayaknya gajinya orang Danantara itu pengennya kayak Temasek gitu. Dan itu kita lagi cari benar atau enggak, ya kan? Tapi dengar-dengar besar, hampir sama lah. Hampir sama ya. Karena alasannya kan yang dikelola duitnya lebih banyak daripada Temasek. Jadi biar tidak tergoda. Ya, gitu kan. Nah awal daripada Temasek itu perusahaan dibenerin dulu Pak. Jadi BUMN daripada Singapura tuh dibenerin dulu. Kalau dia dapat dividen, dapat untung, baru itu diinvestasikan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Itu awal-awal berdiri Temasek. Kalau kita, saya perhatikan itu adalah bagaimana dia berutang dulu baru membuat bisnis. Patriot Bond kan utang. Sebenarnya gimana ya? Patriot Bond itu 2%, sama Danantara ditaruh di deposito udah dapat 5-6%, dapat 3%, kan enak banget itu, ya kan? Dia mau dibuat apa? Buat pengolahan sampah atau apa? Iya mungkin dengar, tapi seberapa besar? Kita nggak ada yang tahu Pak. Pembayar pajak nggak tahu Pak. Nggak berkewajiban kayaknya, ya kan? Nah itu. Nah kemudian MD1 di Malaysia, betul. itu ajur remuk karena politik lebih penting di sana. Dan aku tidak ingin. Dan akhirnya menyeret mantan Perdana Menteri dihukum 150 tahun atau berapa? Nah ini kami berharap Danantara harus sukses, ya kan? Harus sukses, ya kan?
jangan sampai tidak sukses. Nah. Kalau tidak sukses, jebol APBN kita. Kalau APBN kita, dari mana uang untuk MBG? Dari mana itu uang untuk Koperasi Merah Putih? Dari mana untuk gaji pegawai negeri? Ya kan? Oh, iya. Karena gede banget ini jebolnya. Apalagi sudah diambil 80 triliun yang biasa jadi untuk BUMN. Dividen ya? Dividen, itu udah nggak ada lagi. Kami berharap Danantara ini berhasil. Tapi prinsip dari segala prinsip di dalam korporasi maupun kelembagaan itu adalah soal tata kelola, Pak. Kita tidak melihat atau belum melihat tata kelola Danantara. Tata kelola yang seperti apa yang harus bisa kita atau yang harus bisa diterima oleh masyarakat kalau seandainya tadi dijelaskan perbedaannya dengan Temasek, cari profitnya dulu BUMN, kemudian itu baru dicari diputarkan uangnya untuk mendapat membesarkan Temasek. Kalau kita kan dibesarkan dari utang. Artinya kalau dapat profit ya nutup bayar utang ini tadi, mengembalikan uang-uang yang telah bagi konglomerat yang tajir tadi yang telah membeli bond ini tadi kan Mas Eko. Pejabat Danantara, menurut ini saya pantauan saya, pejabat Danantara hanya tahu BUMN, kenapa BUMN rugi. Dia tidak tahu bagaimana membuat dia untung. Oh gitu. Coba selalu kalau hanya tahu BUMN rugi, kita juga bisa lihat laporan keuangan mereka yang selalu sonoreknya, yang ributnya, sonoreknya itu selalu bilang BUMN kita tidak efisien, BUMN kita rugi, BUMN kita tata kelola yang orang bagus. Dia bisa bilang begitu, tapi dia tidak bisa bagaimana menciptakan untung. Kita yang kemarin lah, sekarang ini gimana? Ya, itu yang saya. Nah, tata kelola itu prinsipnya dasarnya gampang, transparan aja, transparansi aja, tata kelola yang baik, GCG yang baik, ya kan, transparan, akuntabilitas dan macam-macam lah, ya kan, tarif lah itu, responsif dan macam-macam. Itu mengelola perusahaan ya tata kelola, integritasnya, I-nya kayak gitu. Saya tidak bilang Danantara tidak integritas, ya kan, tetapi saya ingin melihat transparansi. Udah 1,5 tahun. Laporan keuangan nggak ada, laporan keuangan pembentukan Danantara nggak ada juga. Bikin undang-undang, revisi urusan BUMN Danantara nggak sampai 21 hari. Udah revisi berapa kali? Ya kan, organisasinya begitu gemuk. Ada 56 pejabat, itu digaji semua loh. Ya kan, kalau itu standar Temasek, berapa itu duit? Jangan gitu. Saya pengennya Danantara sukses, tapi harus tata kelola yang baik. Dan kita ini sedang masuk fase distrust. Investor asing tidak percaya apa yang ada di pasar modal. Investor asing tidak percaya terhadap apa yang ada di kita sekarang. Jadi kita harus membayar harga yang lebih mahal. Ini masa depan kita semua. Kalau dia nggak sukses, APBN jebol, Pak. Ada direvisi lagi. Kalau Danantara ada apa-apa, negara top apa? Harus nanggung ya? Ya kan? Itu dulu nggak ada. Tiba-tiba ada lagi. Ya kan? Ya kan? Sebenarnya siapa ini? Pemerintah itu siapa? DPR juga pemerintah juga. Ya, betul. Ya kan sekarang udah campur, udah kumpul-kumpul lah gitu kan. Ya kan? Menurut saya kan gitu. Jadi ini ya sudahlah. Saya sebagai orang yang biasa saja ya cuma mau bisa kritisi aja. Saya cuma mengingatkan, ayo kita tata kelola yang baik, ya kan. Ayo, nah kita sudah menjadi anggota FATF tadi. Kita mengingkari. Nanti kita akan turun rating lagi. Ketentuan ideal standar FATF itu menolak dana, ya menolak dana jika sumber keuangan terindikasi hasil kejahatan atau ilegal, jual narkoba, jual perdagangan manusia, dan pokoknya yang macam-macam lah, yang dilarang itu dilarang. Tapi benturan dengan pasal 50A. Nah, yang pelindungan hukum. P2SK. Kekebalan dan tuntutan pidana umum khusus membatasi investigasi asal usulnya. Udah stop sampai di situ. Yang punya duit siapa, Pak? Sekarang nggak mungkin pegawai kita kayak kita, ya kan?
dicekek-cekek gini juga nggak keluar duit kita. Nggak akan ada. Nggak akan ada, ya kan, percuma ini, ya kan keluar darahnya doang ini kan. Gitu. Ya kan, yang punya duit siapa sekarang? Iya. Yang punya duit isi tas itu, bukan integritas, isi tas berapa? Ya kan. Kemudian ketentuan ideal standar FATF, ya kan, data transaksi wajib diserahkan, Pak. Data transaksi wajib diserahkan. Bapak mau pakai BI Fast, ditanya kan, untuk apa? Iya benar. Betul. Betul. Lah ini kagak, ya kan? Ya kan kagak. Data transaksi dilindungi undang-undang, dilarang dijadikan alat bukti. Waduh. Di peradilan. Cuma saya masih gelisah, mudah-mudahan aku bisa dapat jawaban sekaligus. Yang beli bond, nanti kalau Danantara nggak bisa bayar, boleh nggak kita perdata? Wong kita beli nggak diurus. Karena itu belum tercantum di dalam pasal tersebut ya, Mas? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Interpretasi aja. Terus kemudian ideal standar FATF, informasi aset dibagikan kepada otoritas pajak untuk mencegah pelarian modal legal, ya kan? Iya. Gitu kan, pelarian modal ilegal, ya kan? Kalau ini nggak, data transaksi mutlak tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak. Sudah bebas pajak, nggak ditanya. Jadi bersih duit kita. Jadi ya udahlah, negara maunya begitu ya bukan duit saya gitu ya. Itu artinya efeknya nanti kepercayaan internasional akan semakin berat ya? Berat, Pak. Berat ya, karena tadi terang-terangan bertentangan dengan ketentuan. Misalnya yang beli di sini, dana pensiun di Amerika, ya kan, asuransi di mana, kan puter itu duit kan. Nggak akan mau datang. Nggak akan mau. Kecuali duit setan juga. Nggak mau datang lagi. Berat, Pak. Oke. Jadi kita akan semakin mahal. Nanti orang-orang menerbitkan semakin... Apa yang